Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Bengkulu, jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia. Karena manusia tidak akan mampu nih bertahan hidup tanpa adanya air, karena air merupakan salah satu elemen dalam menunjang proses metabolisme tubuh. Nah pemirsa, tema kita hari ini ada sangkut pautnya dengan air nih, yaitu mengalir sampai jauh. Sudah bersama saya di pagi hari ini yaitu Bang Wawan Asri dari pembuat pompa hidram. Selamat pagi Bang Wawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Wawan? Alhamdulillah hari ini rasanya sangat bahagia sekali karena memang perdana saya ke TVRI ini. Semoga awal yang baik juga dan saya bersyukur ini satu momen yang luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa, jauh-jauh dari Payang langsung ke Yeah. sini ya. Oke Bang Wawan, sebenarnya kalau misalnya Abang sendiri ya sebagai pembuat pompa air ini dari mana sih belajarnya gitu? Belajarnya ya. Iya. Ini gara-gara Covid nih sebenarnya. Covid membawa berkah Ya, katanya. Covid membawa berkah. Jadi ceritanya memang di 2019. Jadi saya profesinya dulu trainer. Sering ada kegiatan-kegiatan, pelatihan, training, seminar dan sebagainya. Dan ketika itu 2019 akhir kita kembali ke Bengkulu ini. Karena saya dulu menetapnya tidak di Bengkulu, di Palembang, di Jakarta, karena sering setelah kuliah merantau gitu kan. Nah, ketika itu memang kita sudah ada hubungan baik dengan organisasi Hidayatullah, itu dia organisasi, dia juga pesantren kayak gitu kan. Nah, akhirnya di sana kita bertemu dengan yang namanya Pak Udin. Nah, Pak Udin itu dia sebenarnya juga belajar, bukan dia penemunya, dia belajar dari Magelang. Namun seiring berjalannya waktu itu saya melihat ini hal yang menarik, akhirnya saya belajar dengan Pak Udin itu. Dan sampai sekarang, sampai saya bisa buat sendirilah seperti itu. Iya. Emangnya aslinya orang mana sih Bang Wawan nih? Kalau aslinya mungkin orang Bengkulu ini akan mudah tahu. Nah, jadi ya kenapa? Karena saya orang dari pelosok nih, Batu Iya. Bandung. Batu Bandung. Nah, ya. bahasanya agak dulu itu orang sering apa mempleset kan. Jadi Batu Bandung itu orang yang suka makan keropok. Kenapa tuh orang Keropok. sama keropok? Keropok itu kerupuk. Nah, jadi maksudnya apa? Bahasa Batu Bandung itu memang rejang, suku rejang yang bahasanya itu sangat apa ya, beda lah. Nah, gitu. Kalau kita bandingkan dengan Rejang Lebong yang mungkin agak mendayu dan sebagainya. Iya, Kalau iya. Batu Bandung itu lebih, kalau dibilang kasar, sebenarnya kami bilangnya nggak kasar, tapi orang lain bilang kasar gitu. Dari cara mengucapkannya. Betul. Nah, misalnya kolak kamu mau kemana? Ya. Kolak Maipo. Nah, kolak Maipo. Kalau rejangan kolak maipe kan. Ya. Kolak Maipo ya. Lak mbloy ini, kolak mbloy keropok. Makanya dia ngomong seperti itu ya. Iya. Berarti aslinya memang Batu Bandung. Batu Bandung Payang. Saya lahir Batu Bandung, orang tua ibu saya asli Batu Bandung. Bapak itu lama tinggal di Batu Bandung, tapi asli bapak itu memang dari Sosokan Taba yang ada hubungan juga dengan Keban Agung keturunannya. Berarti Jadi emang besar dan lahir di Payang ya, tapi merantau gitu. Betul. Kalau saya lahirnya di Batu Bandung, Batu Bandung. tapi umur 1,5 tahun kalau nggak salah itu ikut hijrah ya bersama keluarga pindah. Jadi saya cuma sebentar di Batu Bandung itu. Saya 10 saudara. Saudara saya yang lainnya itu 10. iya. Saudara saya yang lainnya itu semuanya besar di Batu Bandung. Kalau saya umur 1,5 tahun itu pindah ke Curup dan ke Payang. Pindah ke Curup. Nah, berarti sebagai pembuat pompa hidram ini sudah menjadi profesi sampai sekarang berarti ya? Kalau dibilang profesi utama tidak juga, karena memang kita ada kegiatan-kegiatan yang lain kan. Tapi tetap kita dengan niat bermanfaat untuk orang banyak, terutama membantu air tadi mengalir sampai jauh. Jadi membantu biar airnya menolong orang-orang kesulitan air. Jadi tetap nanti kalau ada peluang kita akan bantu. Kalau ada order kita bantu. Ya, gitu. Sudah berapa lama Bang membuat pompa hidram ini ya? Kalau saya sendiri, saya mempelajari sampai saya bisa membuat itu dan mengembangkan itu di tahun 2016
2020 awal itu. 2019 saya pulang ke Bengkulu, Iya. 2020 itu kita sudah mulai belajar seperti itu. Nah, jadi kalau bahasanya membuat benar dari kitanya itu sebenarnya nggak juga, itu masih ke Pak Udin. Tapi kalau Pak Udin itu dia hanya terbatas. Nah, ketika kita bergabung menjadi tim sama Pak Udin maka diperluas. Jadi pemanfaatannya bukan hanya di yayasan kami ataupun di Panti Asuhan Al-Kahfi itu, tapi mulai ke tempat-tempat lain seperti itu. Iya, berawal dari ini ya, dari yayasan ya waktu itu ya berarti Iya, ya, belajar betul. pompa hidram Betul. ini kan, sampai dengan sekarang di Bengkulu juga ya Betul. membuatnya ya. Tapi kalau di Bengkulu berarti dari 2020 ya? Di Iya, Bengkulu ya? 2020. 2020. Tapi sebenarnya kalau Bang Maman sendiri melihat kondisi sekarang ya, emangnya masyarakat tuh sering banget gak sih mengeluh kesulitan air gitu? Karena kan permasalahan air Iya. itu kan banyak ya. Ya, bagi kita yang tempat kita yang tidak sulit air, maka mungkin kita hanya sepele tentang air. Tapi kita belum datang ke daerah ataupun desa ataupun tempat yang memang kesulitan air. Salah satu contohnya yang pernah kita buat itu di Desa Pahlawan. Desa Pahlawan itu desa yang memang struktur tanahnya mungkin lebih banyak bebatuan sehingga sumur bor nggak bisa. Nah, kalau kita mengalirkan dengan sistem gravitasi, mata air di atas dan pemukiman di bawah seperti itu kan, maka tempat titik air itu jauh. Ya, kemarin kita mendengar pernyataan Pak Bupati, Pak Samsul juga bahwa sudah pernah mau dicoba mengalirkan air tapi sangat jauh, biayanya tidak terjangkau seperti itu. Jadi ada orang yang mengeluh, aduh sampai mandi saja susah gitu kan. Apalagi kalau kami berawal dari panti tadi, Panti Asuhan Al-Kahfi itu, kita santrinya kalau cuma 5 orang santri mungkin ya cukup dengan sumur biasa. Benar. Tapi kalau santrinya sudah sampai 30 sampai 50, maka kita harus ada air yang terus mengalir gitu kan. Nah, maka dengan itu tadi maka adalah pompa hidram ini. Adalah pompa hidram ini ya. Sebenarnya susah nggak sih buat pompa hidram ini, Bang? Kalau bagi yang baru melihat gitu ya, ini sebenarnya nggak percaya. Bahkan ada orang mengatakan, oh ini nggak mungkin ini bahasanya. Saya kalau air ini bisa naik tanpa listrik, tanpa Benar, air itu saya iya. sunat 2 kali gitu. Ada yang Saking nggak saking percayanya nggak ya. percayanya. Jadi seolah-olah ini membuatnya sulit gitu. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita sudah belajar, mempelajari bagaimana bentuk dan bagaimana sistemnya biar bisa mengangkat air tadi, maka sebenarnya mudah-mudah saja. Nah, buktinya saya belajar bersama Pak Udin dan sekarang kita bisa membuat sendiri. Nah, kita cuman mengarahkan, kita bersama dengan bengkel bubut asli, karena kalau membuat sendiri sebenarnya kita buat sendiri itu kita masih kekurangan alat kan. Terbatasnya alat. Maka kita tetap kerjasama dengan bengkel bubut untuk membentuk pompa hidram ya. Tapi kita yang mengarahkannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Abang sendiri backgroundnya emang ada lulusan teknik kah atau gimana sehingga bisa pinter banget sekarang ya buat pompa hidramnya? Jadi saya SD di Kepahyang, SMP di Kepahyang SMP 1, terus saya SMK di Curup, SMK 1. Kalau dulu STM ya. Iya. Jadi dulu saya jurusan otomotif. Saya bisa ngelas. Bisa Iya, ngelas, bisa perbaiki mobil gitu. Tapi setelah itu ternyata seiring berjalan waktu itu kuliah di Bengkulu, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, jadi kuliah di sana mengambil jurusan administrasi publik. Nah, kalau kita melihat background untuk membuat pompa hidram tadi sebenarnya tidak dipelajari dulu gitu. Ya kalau cuma ngelas Di ya cuma otomotif ngelas. ya, tapi nggak dipelajari Nggak sama dipelajari, sekali. nggak pelajari itu. Tapi ini kan itu tadi karena saya orangnya selalu ingin belajar. Saya mengatakan saya adalah pembelajar sejati gitu ya. Apa yang belum saya ketahui saya mau pelajari gitu ya. Nah, termasuk pompa hidram tadi. Ketika saya melihat, oh ini unik, ini peluang, ini bisa menolong banyak orang, maka saya pelajari gitu. Berarti harus pintar-pintar ngeliat peluang ya sebenarnya Iya, untuk anak betul. muda sekarang ya. Anak muda sekarang tuh kan sibuk main gadget dan sebagainya, padahal sebenarnya ilmunya banyak di gadget itu kan ya. Orang yang terlalu banyak main-main itu sebenarnya tidak punya tujuan hidup. Nah, kenapa saya bilang tidak punya tujuan hidup? Kalau dia punya tujuan hidup, dia pasti tidak bangun kesiangan. Itu salah satunya misalnya. Karena kenapa? Karena mereka sudah merencanakan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi
terserah apapun itu, yang penting kita ini kan kalau kita punya tujuan hidup, contoh misal saya kan dulu pernah menulis buku. Ketika saya mau menulis buku dan saya targetkan 3 bulan harus terbit, maka saya harus membuat waktu-waktu yang harus saya sisihkan untuk menulis buku itu. Waktu luang betul kan, waktu berpikir jernih, bangun subuh. Ketika sudah bangun subuh mungkin kita jangan tidur, maka kita berpikir, di situ ada pikiran jernihnya, kita dapat inspirasi seperti itu. Oh, buat buku juga. Pernah buat buku yang ada sangkut pautnya dengan otomotif kan? Enggak. Di kuliah ke administrasi publik. Enggak. Saya di organisasi organisasi Islam dakwah. Saya aktivis dakwah. Jadi kalau dibilang profesinya apa, saya sebenarnya mengatakan saya ini adalah aktivis dakwah. Jadi dari kuliah pun saya sudah bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi belajarnya banyak di sana. Akhirnya saya tinggal di masjid 4 tahun selama kuliah, karena nggak ada uang dulu. Jadi kuliah uangnya kurang, jadi tinggal di masjid. Kalau tinggal di masjid itu nggak usah bayar kos, dapat uang ya. jadi marbot ya. Nah, jadi di sana saya banyak bertemu orang, banyak bertemu ustadz dan sebagainya. Akhirnya saya bisa buat bukunya tentang dakwah. Bukan buku tentang pompa hidran, bukan. Berarti sebenarnya setiap orang pun bisa ya sebenarnya belajar untuk membuat pompa hidran ini ya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalaupun kita fokus sebenarnya 1 bulan pun ya sudah bisa buat sendiri. 1 bulan fokus ya. Betul. Kalau kita belajar gitu kan. Belajar. Tapi sebenarnya untuk waktunya sendiri buat pompa hidran ini butuh waktu berapa lama? Tergantung ya. Kalaupun anggaplah kita buat 1 pompa hidran, pernah kita buat itu sekitar 2 mingguan udah bisa. Kalau fokus. Tapi sekali lagi kita memang untuk membentuk dan sebagainya, membuat titik baut dan sebagainya gitu, kita masih kerjasama dengan bengkel bubut karena kita keterbatasan alat untuk membuat sendiri. Oke, Bang Wawan, kita jeda dulu. Nanti siap. Kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu mengalir sampai jauh. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.